Aku masih ingat betul aroma bau tanah basah dan kemenyan yang selalu memenuhi rumah nenek. Rumah itu sebuah bangunan tua bergaya Jawa, berdiri di sebuah gang sempit di Jakarta Selatan. Nenekku, Raden Ayu, adalah seorang perempuan yang sangat teguh memegang tradisi, terutama kejawen. Setiap malam Jumat, tanpa gagal, nenek menyiapkan sesajen di atas bupet kayu jati yang besar, bunga melati, kopi pahit, dan beberapa lembar uang kertas, dan kadang buah-buahan. Sesajen itu katanya untuk para leluhur dan penjaga rumah. Aku, Rama, saat itu masih berusia 7 tahun bersama kakakku Dian. Kami sering menginap di rumah nenek. Orang tuaku bekerja di luar kota sehingga rumah nenek menjadi tempat kami berlindung dan merasakan kehangatan keluarga. Rumah nenek bukan hanya sekedar tempat tinggal, itu adalah dunia yang penuh dengan cerita, mitos, dan aroma misteri. Di samping bupet sesajen ada sebuah kotak kayu tua yang selalu terkunci. Nenek berpesan, kotak itu jangan sampai pernah dibuka oleh siapapun. Rasa penasaran anak kecil memang tak tertahankan. Aku selalu bertanya-tanya, apa isinya? Apa rahasia yang disembunyikan nenek di dalam kotak itu? Suatu malam, nenek sangat sudah terlelap. Aku memberanikan diri untuk membuka kotak itu. Jantungku berdebar kencang. Aku menyelinap dari tempat tidur, mendekati bupet, dan mencari kunci. Syukurlah kunci kotak itu bergantung di dinding dekat bupet. Dengan tangan gemetar, aku membuka kunci dan mengangkat tutup kotak itu. Isi kotak itu membuatku terkejut sekaligus ngeri. Ada pakaian anak perempuan berwarna putih kusam, kain putih yang tampak lusuh dan bernoda, entah noda apa. Dan yang paling membuatku merinding, ada tulang-tulang kecil berserakan di dalam kotak. Aku segera menutup kotak itu kembali, menguncinya dan kembali ke tempat tidur. Diliputi perasaan takut dan bingung. Keesokan harinya, aku bangun telat. Nenek dan kakakku sudah berangkat ke warung nasi milik nenek di dekat rumah nenek. Aku sendirian di rumah. Semua pintu terkunci dan nenek membawa semua kunci. Aku hanya bisa menonton televisi. Saat sedang asik menonton film kartun, aku merasakan sesuatu yang aneh dari sudut mataku. Aku melihat sosok perempuan muda berdiri di ujung tangga. Perempuan itu mengenakan gaun putih, rambutnya panjang tergerai, dan dia tersenyum padaku. Senyumnya aneh, tidak ramah. Aku mencoba menoleh untuk melihat lebih jelas. Tapi begitu aku memalingkan wajah, perempuan itu menghilang. Aku pikir itu hanya imajinasiku saja. Aku kembali fokus menonton televisi. Tapi beberapa saat kemudian, perempuan itu muncul lagi dan dia berdiri di ujung tangga. Tersenyum kali ini, aku mencoba menoleh lebih dekat. Tapi dia sudah melesat naik ke atas
menghilang di balik kegelapan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku bangkit dari sofa dan naik ke lantai atas. Lantai atas rumah nenek terdiri dari beberapa kamar tidur dan ruangan tamu yang jarang digunakan. Aku memeriksa setiap kamar. Tidak ada siapapun di sana. Semua pintu menuju balkon terkunci. Aku kembali turun ke ruang televisi. Aku masih merasa bingung dan takut. Tanpa aku sadari, aku tertidur di depan televisi. Aku terbangun karena sentuhan lembut di bahuku. Nenek sudah pulang. "Rama, kamu kenapa tidur di sini?" tanya nenek dengan suara lembut. Aku menceritakan apa yang aku lihat tentang perempuan berbaju putih yang berdiri di ujung tangga tersenyum padaku. Nenekku mendengarkan dengan sesama. Wajahnya semakin mendegang. Setelah aku selesai bicara dan bercerita, nenek bertanya, "Apa ciri-ciri perempuan itu? Apa yang dia pakai?" "Masih muda, Nek. Pakai baju seperti baju yang ada di dalam kotak," jawabku sambil menunjuk bupet. Nenekku menghela napas panjang. "Kamu membuka kotak itu?" tanyanya dengan nada yang lebih keras. Aku mengangguk pelan. "Iya, Nek, kemarin." Wajah nenek pucat berubah. Matanya memancarkan ketakutan. Dia memarahiku dengan nada yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. "Jangan pernah membuka kotak itu lagi. Jangan pernah. Kotak itu berisi sesuatu yang tidak pernah dan tidak boleh dilihat siapapun," bentak nenekku. Sejak kejadian itu, aku sering melihat perempuan berbaju putih dan selalu muncul di ujung tangga. Setiap kali aku mencoba melihat lebih jelas, dia selalu menghilang. Aku menjadi takut untuk berada di rumah nenek sendirian. Aku selalu meminta kakakku atau adikku untuk menemaniku. Bertahun-tahun aku tumbuh menjadi remaja. Ketakutan itu perlahan memudar. Tapi bayangan perempuan itu masih sering menghantui dalam mimpi. Saat aku sudah masuk SMP, aku memberanikan diri bertanya pada ayahku tentang isi kotak itu. Ayahku menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaanku. "Isi kotak itu adalah peninggalan adik perempuan ayah," katanya dengan suara lirih. "Dia meninggal saat masih bayi. Nenekmu sangat terpukul kehilangan dia. Setelah dimakamkan, nenekmu diam-diam menggali makamnya dan membawa jenazahnya kembali ke rumah. Dia menyimpan tulang-tulangnya di dalam kotak itu karena dia tidak bisa merelakan kepergiannya." Aku terkejut mendengar cerita ayah. Jadi perempuan berbaju putih yang sering kulihat itu adalah arwah adik ayahku. Aku merasa kasihan padanya. Dia pasti merasa kesepian dan sakit. Setelah nenek meninggal dunia, ayahku dan keluargaku menguburkan kembali tulang-tulang di kotak itu. Setelah pemakaman, aku tidak pernah melihat perempuan berbaju putih itu lagi. Tapi kejadian-kejadian aneh tidak pernah berhenti di situ. Saat itu, aku masih bisa merasakan dengan melihat hal-hal yang tidak bisa orang lain lihat. Aku bisa merasakan kehadiran makhluk halus di sekitarku. Aku bisa merasakan bayangan-bayangan aneh di sudut ruangan. Aku menjadi lebih sensitif terhadap energi negatif.
Aku bertanya-tanya, apakah ini karena aku membuka kotak itu? Apakah aku membuka pintu gerbang ke dunia lain? Atau apakah ini karena aku mewarisi kemampuan nenekku? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, hidupku tidak pernah sama lagi setelah kejadian di rumah nenek. Aku selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi diriku. Aku selalu merasa ada bayangan di ujung tangga menunggu untuk muncul kembali. Sekarang aku sudah dewasa. Aku bekerja sebagai penulis dan sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia. Aku mencari cerita-cerita mistis dan legenda untuk dijadikan bahan tulisan. Tapi di setiap perjalanan aku selalu teringat akan rumah nenek dan perempuan berbaju putih itu. Aku tahu dia tidak akan pernah benar-benar pergi. Dia akan selalu menjadi bagian dari cerita hidupku selamanya. Dan aku akan terus mencari jawaban atas misteri yang belum pernah terpecahkan. Suatu sore ketika aku sedang istirahat menulis, aku memandang keluar jendela. Hujan deras mengguyur kota. Kilat menyambar, diikuti oleh suara gemuruh petir yang menggelegar. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Tiba-tiba aku melihat bayangan di sudut ruangan. Bayangan itu samar-samar, tapi aku tahu itu adalah sosok perempuan. Dia mengenakan gaun putih, rambutnya panjang tergerai, dan dia tersenyum padaku. Senyum yang aneh, tidak ramah. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku tidak bisa bergerak, aku hanya bisa menatap bayangan itu dengan ketakutan. Bayangan itu semakin mendekat, aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku bisa mencium aroma melati dan kemenyan yang kuat. Bayangan itu berhenti tepat di depanku. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh pipiku dengan lembut. Aku memejamkan mata, pasrah. Aku tahu aku tidak bisa melarikan diri. Aku terisak, tubuhku gemetar hebat. Perempuan itu, arwah adik ayahku, menggenggam tanganku dengan erat. Sentuhan tangannya begitu dingin, menusuk sampai ke tulang. Jangan takut, bisiknya. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya mencoba memberontak, tapi aku tidak bisa. Genggamannya terlalu kuat. Dia menarikku mendekat, dan aku merasakan napas dinginnya menyentuh wajahku. Aku bisa merasakan napasnya yang dingin dan bau melati yang menyengat. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak bahagia, katanya. Aku merasa kesepian dan sakit. Aku ingin bebas, tapi aku tidak bisa. Aku mencoba berbicara, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku hanya bisa menatap matanya yang kosong dan penuh kesedihan. Ibu menyembunyikanku, lanjutnya. Dia tidak ingin melepaskanku. Dia mengurungku di dalam kotak itu bertahun-tahun, merampas kebebasanku. Aku mulai memahami nenekku meski dengan niat baik telah melakukan kesalahan besar. Dia mencoba untuk menjaga adik ayahku tetap dekat, tapi dia justru menyiksanya. Dia telah mengikat arwahnya ke dunia ini sehingga untuk beristirahat dengan tenang. Aku ingin kau membantuku, kata arwah adikku. Aku ingin kau membebaskanku. Bagaimana? Tanyaku akhirnya bersuara. Pergi ke pemakaman, jawabnya. Bicaralah dengan ibu di sana. Mintalah ibu minta maaf. Apa yang
dia lakukan. Minta dia untuk melepaskanku. Jika dia tidak mau, aku akan bisa merasa tenang. Aku mengangguk, aku melakukan apa saja untuk membantunya. Aku akan pergi ke pemakaman dan berbicara dengan nenek, meskipun dia sudah meninggal dunia. Aku percaya arwahnya masih bisa mendengar dan merasakan segalanya. Arwah adik ayahku melepaskan genggamannya. Aku merasakan tubuhku kembali bebas. Dia tersenyum padaku, senyum yang kali ini tampak lebih damai. "Terima kasih," bisiknya. "Aku akan menunggu." Dia perlahan menghilang, memudar, menjadi bayangan dan akhirnya lenyap sama sekali. Aku tersadar di dinding, mengatur napas. Pengalaman itu begitu menakutkan dan melelahkan, tapi aku merasa lega. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Esok harinya aku pergi ke pemakaman bersama ayahku. Aku mencari makam nenek dan berdiri di depannya. Aku merasa canggung dan takut, tapi aku harus mengumpulkan keberanian. "Nenek," kataku dengan suara gemetar, "aku tahu kamu tidak bisa mendengar secara langsung, tapi aku mohon dengarkan aku. Aku ingin nenek meminta maaf atas apa yang kamu lakukan kepada adik ayahku. Aku tahu kamu mencintainya, tapi kamu telah menyiksanya dengan mengurungnya di dunia ini. Tolong lepaskan dia, biarkan dia beristirahat dengan tenang." Aku menutup mata dan berdoa. Aku berharap nenek bisa mendengarku dan mengabulkan permintaanku. Aku merasakan air bertiup kencang, seolah-olah nenek sedang merespon permintaanku. Setelah beberapa saat, aku membuka mata. Aku merasakan kedamaian yang aneh. Aku tahu nenek telah mendengarkan dan memaafkannya. Aku kembali ke rumah, merasa lebih ringan dan bebas. Aku tidak bisa melihat arwah adikku. Aku tidak lagi merasakan kehadirannya yang menakutkan di sekitarku. Aku percaya dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, kejadian itu meninggalkan luka mendalam di hatiku. Aku belajar banyak tentang kekuatan cinta, kesedihan, dan kepentingannya. Aku juga belajar bahwa dunia gaib itu nyata, dan bahwa kita harus selalu menghormati dan menghargai kekuatan yang ada di luar pemahaman kita. Bertahun-tahun kemudian, aku memutuskan untuk menulis buku tentang pengalamanku dengan dunia gaib. Aku ingin bercerita dengan orang lain dan memperingatkan tentang bahaya bermain dengan kekuatan yang tidak bisa kita pahami.